مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير ما يمشي على قدمه. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, ketemu lagi nih sama Ane Asef Fikri Bukhari. Apa kabar? Baik ya, baik. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di podcast sesi yang kedua ini. Ya, sesuai janji Ane, mumpung Ane masih inget nih, Ane mau sharing soal hidup itu ada saatnya. Ikhwani wa akhwati fillah, daripada kita ngelantur, bukan kita ya, daripada nanti Ane khilaf tuh ngelantur kemana-mana, mending kita langsung ke to the point-nya aja ya. Kita mesti tahu bahwa hidup itu gak ada yang konstan, gak ada yang statis dalam satu posisi, itu gak ada. Kehidupan itu dinamis, kita tahu betul itu. Bahkan ada lagu lamanya, kehidupan itu bagaikan roda yang berputar. Kalian bisa menemukan kata-kata ajaib ini dimanapun dan kapanpun. Mulai dari mulut tukang kang cilok sampai mulut akademisi doktoral. Sekali lagi, kita tahu itu. Nah, masalahnya, berhentinya kita pada satu pengetahuan hal itu membuat kita enggan untuk berpikir. Atau bahasa sederhananya, lupa gitu. Sehingga membuat kita malas untuk berpikir. Akhirnya apa? Ya ujung-ujungnya ngeluh lagi, galau lagi. Kalau lagi terpuruk tuh, ya kan? Sehingga inilah yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Surat Al-Ma'arij ayat 19. Innal insana khuliqa halu'a. Tar. Ini ada yang menarik nih ya. Sebelum Ane mengartikannya, di mana yang kita tahu ada bahasa gaul sekarang, istilahnya itu haluan. Nah, itu Al-Quran sudah memviralkannya tuh 14 abad yang lalu padahal. Cuman diksinya halu anak zaman sekarang dengan halu istilah Al-Quran itu beda. Kalau halu anak zaman sekarang itu lebih ke hal yang berbau perubuhan ya. Percintaan gitu. Padahal dalam arti yang sesungguhnya adalah innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia itu diciptakan penuh dengan sifat keluh kesah. Ayat ini sebenarnya bukan hanya menambah kebenaran isi Al-Quran saja, tapi juga seharusnya menambahkan keimanan kita semua. Semangat, pantang menyerah, yakin dengan yang diperjuangkan, berujung kebaikan. Itu Al-Quran isinya kebaikan semua tuh. Apalagi di awalnya udah dikatakan huda dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Huda, cahaya, petunjuk. Itu udah digaransi tuh sama Allah di awal-awal. Belum lagi ada hadis Nabi, yang dimana Nabi itu kita tahu karena Nabi ahsanu khuluqan wa khuluqan. Nabi itu paling bagus-bagusnya, paling sempurnanya khulqan wa khuluqan. Khulqan jasmaninya, wa khuluqan dan akhlaknya. Wah, pokoknya Philips kalah jauh dah. Nah, apa masalah ini semua? Kira-kira apa solusinya dari kebingungan kita yang paradoks ini? Maksudnya, kehidupan yang kita tahu punya pedoman, guidebooks, yaitu Al-Quran ya, tapi masih bingung menjalani hidup. Nah, itu paradoksnya tuh. Kira-kira apa ya? Apa itu masalahnya tuh dari bingung itu? Ya, kesadaran.
daripada lama mikir ya. Relatifnya, manusia banyak diberi pengetahuan, tapi lupa akan kesadaran. Kesadaran bahwa kita itu manusia, kita punya batas. Batas kita banyak. Saat sakit, masa tua, bahkan kematian itu sendiri pun kadang kita lupa. Sebenarnya, underline dari podcast ini itu singkat, yaitu kesadaran. Antum mendengar ini, terus sadar, dan antum bangkit dari keterpurukan menuju prioritas terbaik, dan dari kesadaran inilah maka ketenangan akan menghampirimu, sehingga apapun aktivitas yang akan kamu ikhtiarkan, itu akan menjadi maksimal. Jangan takut dengan momen kesedihan yang akan membuat air matamu jatuh. Jangan takut dengan momen kesempitan yang akan menyesakkanmu. Dan jangan takut pula dengan kematian yang akan menghampirimu. Fokus hanya 2 hal. Usaha yang terbaik dan doa yang terbaik. Ada yang unik. Ane ingat satu kejadian. Dan ini waktu Ane isi kajian waktu Sanlat, pesantren kilat, waktu bulan Ramadan di Manci Awi, yang sekarang bernama Mandua Kuningan. Itu sekitaran tahun 2017. Saat sesi tanya jawab, ada yang bertanya ke Ane ya. Waktu itu Ane jadi ini pengisi kajian. Katanya, kenapa neraka banyak dipenuhi perempuan? Padahal kan prestasi yang mendominasi di sekolah banyaknya perempuan. Ane ingat kira-kira seperti itu pertanyaannya. Lalu Ane jawab, 1. Sejak kapan kecerdasan, kepintaran menjadi indikator seseorang masuk surga? Untuk kesuksesan dunia mungkin iya bisa, tapi enggak buat kesuksesan akhirat. 2. Andai kata pahitnya kamu memang salah satunya dari perempuan itu ya, kamu itu sebetulnya untuk hidup pun enggak berhak kalau Sang Maha Kuasa menghendakinya. Gak usah mikir yang enak-enak aja lah gitu ya. Rasa pahit pun kamu gak berhak merasakannya. Kegagalan, kesedihan, itu kamu gak berhak merasakannya. Permasalahan itu satu. Masalahnya itu satu. Kamu gak sadar sehingga lupa untuk bersyukur. Gak sadar bahwa kemudian kamu diberi kehidupan yang dimana ratusan juta makhluk yang pengen jadi manusia. Ini aneh ingat ya, soalnya ke ilmu biologi. Waktu itu guru menerangkan pas lagi menerangkan reproduksi manusia gitu kan. Dimana ini jadi tarbiyah kita pendidikan ya, jangan dimikirkan ke mana-mana gitu. Pas sel spermatozoa itu masuk gitu kan, nggak 1-2, ratusan juta, itu kan maksimal 120 juta. Aneh masih inget. Itu kan yang jadi cuman 1 dari 120 juta loh. Itu gimana nggak mau bersyukurnya coba? Kamu itu harus bersyukur bahwa kamu sekarang sudah dalam trek jalan yang lurus pula. Apa? Agama Islam. Aneh sampai bilang seperti itu. Dan Aneh masih ingat visualnya waktu saat itu, keadaan saat itu tuh. Semuanya, bahkan guru yang ada di samping Aneh gitu ya, yang jadi pendamping acara itu, terdiam kaget dengar jawabannya. Maklum ya, waktu itu intuisi Aneh agak ngegas. Masa kelas 2 aliyah memang masa paling hobi nyeletuk. Begitu ya Sobat Andalus. Karena siapa lagi yang menciptakan semuanya? Siapa? Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pula semuanya itu garis linier, itu takdir sudah termaktub dalam Lauhul Mahfuz. Bahkan ada hadis yang mengerikan pula menurut Anda ya, yang isinya itu memang terjadi dan tertulis dalam berbagai kitab sejarah. Ini ada dalam kitab Arba'in An-Nawawi, itu hadis keempat, hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud gitu kan. Itu memang panjang, tapi ada berkaitan pas akhir-akhir. Bunyinya, fawallahu alladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu
bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'alaihi alkitab fa ya'malu bi'amali ahlin nar fa yadkhuluha. Artinya ada nih seseorang yang hidup tuh hari-harinya ibadah, tiap detiknya, tiap menitnya itu luar biasa bernilai pahala. Sampai itu jarak antara dia dengan surga itu tinggal sediro. Sediro kalau dalam ilmu fikih itu satu lengan gitu ya, sepanjang satu lengan. Bayangin, deket banget kan? Udah kecium banget tuh kan harumnya surga gitu. Tapi fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Ternyata maktub kitab Lauhul Mahfuz berkata lain, yang mengharuskan dia melakukan amal ahli neraka sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan dia masuk surga lagi gitu. Itu terjadi, benar-benar terjadi. Ada dalam tarikh Bani Israel, sejarah Bani Israel itu yang kita terkenal dengan nama Bal'am bin Ba'uro. Luar biasa ini ulama gitu ya. Ini ulama Bani Israel ini luar biasa jadi wali. Tapi akhirnya apa? Ternyata Allah berkehendak lain. Itu. Dan sebaliknya. Ada lanjutan dalam hadis itu. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'alaihi alkitab fa ya'malu bi'amali ahlil jannah fa yadkhuluha. Ada seorang lagi nih di mana dia hari-hari maksiat, hari-hari nyobat misalnya, hari-hari main kemana gitu, hari-hari mencemooh misalnya, atau hari-hari nggak ibadah, pokoknya amalan ahli neraka kayak gimana gitu. Tapi sehingga gitu kan, sehingga jarak dia dengan neraka itu udah sediro itu, lengan, panjang lengan itu, gimana kerasa panasnya gitu kan ya di gerbangnya itu, udah sedekat itu dengan neraka. Tapi takdir berkata lain, fa yasbiqu 'alaihil kitab fa ya'malu bi amali ahlil jannah fa yadkhuluha. Ternyata di ujung nadirnya itu, di titik ujungnya dia melakukan kebaikan, mungkin dia bertobat dan menghempaskan, melupakan, menjauhi amalan-amalan yang dulu pernah dia lakukan. Dia bertobat, lalu dia bertobat, mendekatkan diri pada Allah sehingga dia menjadi ahli surga di bawah naungan ridha Allah. Itu ada tuh. Itu di hadis juga ada tuh. Kisah apa misalnya? Kisah seseorang wanita yang sebut aja PSK gitu ya. Saat dia perjalanan pulang, dia melihat anjing gitu. Anjing yang sedang kehausan. Lalu dia tidak tega dan di dekatnya ada sumur. Dia nekat turun sumur mengambil air dengan alat yang dia punya, lalu diberikan ke anjing itu. Lihat, luar biasa. Dari sana dia langsung sadar bahwa oh iya, ini anjing saja ternyata mempunyai suatu sejarah di mana anjing bisa masuk surga. Anjing apa? Ashabul Kahfi. Dia ingat kisah itu, dia langsung berpikir anjing saja masuk surga, menolong orang-orang soleh, apalagi saya manusia yang bisa berpikir. Kenapa saya selalu dan harus terus-menerus melakukan hal yang bejat seperti ini? Akhirnya dia sadar, akhirnya dia bertobat, mendekatkan diri kepada Allah, dan dia dicap menjadi ahli surga. Nah itu teman-teman, itu sobat Andalus semuanya, memang takdir itu rahasia Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, ingat, walaupun aneh juga nggak tahu nasib aneh kayak gimana ke depannya, tapi aneh punya keyakinan dan harapan
keyakinan bahwa Allah itu tidak akan berbuat zalim pada hambanya. Karena kasih sayangnya itu melebihi kasih sayang orang tua pada kita, kepada anaknya. Dan harapan bahwa saya atau aneh dapat rahmat dan ampunannya, sehingga membuat aneh lebih tenang dalam menikmati perjalanan dan menikmatinya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Itu kan, satu, ini versi aneh ya, jalani kehidupan yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang banyak memberikan manfaat pada khalayak manusia. Dua, nikmati proses kehidupan dengan menancapkan nilai ibadah dalam setiap langkahnya. Jadi nikmati perjalanannya, jatuh bangunnya dengan niat ibadah gitu. Tiga, syukuri hasil dengan penuh keikhlasan. Terakhir, yakin dan berharap antum menjadi salah satu makhluk yang beruntung di dunia dan di akhirat. Urusan maksiat mantaran dah. Karena apa? Ada kaidah al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Lagian pintu tobat itu selalu terbuka sampai kiamat gitu. Tapi jangan jadi alasan juga, alasan antum malah keenakan ya. Awas jangan salah paham ya. Emang anak zaman sekarang kalau dikasih mikir pengennya ya yang enak-enaknya aja. Jadi singkatnya, jalani biar manfaat hidup ini. Nikmati biar tenang menjalani. Syukuri biar gak lupa rasa nikmat. Dan yakini dapat ridhonya biar mensyukuri pemberiannya. Ana inda dhanni abdi bi. Itu hadis qudsi, bahwa Allah itu tergantung prasangka makhluknya kepadanya. Jadi gimana? Ada orang di masa lalu banyak maksiat, tapi yakin bahwa Allah itu maha adidaya dan tidak ada satupun sekutu baginya. Seketika Allah akan beri rahmat dan ampunannya selagi orang itu mau bertobat. Tapi jika orang menyangka Allah itu tidak menyayanginya, Allah tidak berbuat adil lah, Allah mengabaikannya lah, padahal dia sedang berjuang dalam kebenaran, ketahuilah saudara, itulah yang dinamakan orang yang merugi. Jadi hidup itu ada saatnya, tergantung kita maunya bagaimana, jatuh bangunnya mau seperti apa. Tapi jika kita tetap teguh dalam keyakinan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jatuh dan bangunnya kita adalah ibadah, adalah suatu pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah Allah akan senang dan meridhoimu, dan itulah tiket jannahmu. Walhamdulillahirabbil alamin. Itulah sobat pembahasan podcast kali ini, dan nantikan podcast selanjutnya ya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Saya Asef Fikri Bukhari. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.